Halo semua, Keke dipantauin lagi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini vlog saya akan menceritakan keadaan di kota Berlin pasca wabah corona ini ya. Ada beberapa perubahan di sini, misalnya sekolah tutup dan supermarket juga bukanya juga terbatas, ada batasan-batasannya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Sekarang kami mau pergi berbelanja ke salah satu supermarket terdekat, dan beginilah kira-kira pengumuman sebelum masuk ke supermarket ya. Yang tertulis di sini di kertas kuning, tulisannya kita harus jaga jarak di dalam supermarket minimum 1,5 meter, dan supermarket itu sendiri hanya menyediakan keranjang belanja yang terbatas. Jadi kalau keranjang belanjanya sudah habis, artinya customer harus menunggu di luar ya. Seperti ini masih ada 2 keranjang, itu harus masih bisa 2 orang lagi yang masuk ke dalam. Ya, jadi kita lihat ini di bagian kasirnya, sewaktu membayar kasirnya itu dibatasi dengan pembatas plastik, jadi supaya tidak terkena virus dari customer ya, dari pelanggan. Dan juga kalau kita perhatikan dia pakai sarung tangan ya, biar pada waktu membayar tuh tidak terkena ya. Tapi kalau di sini disarankannya membayarnya pakai kartu ya. Ya, jadi itu tadi suasana di supermarket ya, di Jerman kebanyakan seperti itu. Dan ini suasana di taman bermain ya, di dekat rumah seperti ini. Jadi taman bermainnya sudah ditutup, tidak boleh digunakan sementara ya. Tapi kalau cuman kayak jalan kaki atau olahraga ya bisa di sini. Hanya dibatasin ya, nggak boleh bawa anak-anak untuk bermain di sini. Nah, kalau ini saya lagi ada di bus, di kendaraan umum karena saya masih harus bekerja, jadinya masih pakai angkot. Dan kalau kita lihat cuman saya sendiri yang ada di bus karena kebanyakan orang mereka memang tinggal di rumah ya, jaga kesehatan, dan juga karena itu tadi banyak yang libur, banyak yang diliburkan, jadinya kendaraan umumnya juga pengguna kendaraan umumnya juga lebih sedikit. Kalau ini di stasiun kereta api ya, bisa lihat sepi banget, nggak banyak orang, dan di dalam kereta juga tidak banyak yang naik. Tapi kendaraan umum masih tetap ada ya, karena masih banyak juga yang harus bekerja. Tapi sebagian besar ya memang libur. Jadi beginilah situasi di keretanya Jerman seperti ini. Tepatnya di kota Berlin ya tentunya, karena saya kan tinggalnya di sini. Nah, ini satu waktu saya keluar pakai masker
banyak yang tegur karena ada yang bilang pakai masker itu cuman kalau pas lagi sakit supaya nggak tertular yang lain ya. Jadinya saya hanya pakai masker mungkin 2 hari aja, besok-besoknya saya udah nggak pakai ya, karena malah dengan pakai masker tuh orang jadi menjauh ya. Harusnya sih lebih aman ya, tapi ya karena agak susah juga cari masker, jadi ya saya nggak pakai setiap hari deh. Ya, dan juga di kereta itu pasti ada pengumuman seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa membantu supaya tidak sampai menjadi penyebar virus ya. Jadi dikasih tahu misalnya cuci tangan, sering-sering cuci tangan selama 20 detik. Terus kalau batuk atau bersin kita tutup pakai siku, jadi jangan virusnya keluar gitu ya. Dan kalaupun misalnya sampai sakit, itu kita harus nelpon kemana gitu. Karena di Jerman sini ya, kalau kita ada gejala penyakit corona ya, seperti yang pasti yang kalian sudah pada tahu gimana caranya, itu kita boleh telepon kayak dokter. Ya, jadi nanti ada dokter keliling yang akan datang ke rumah kita untuk periksa gitu. Jadi kalau misalnya dia kena corona, mungkin bisa dikarantina di rumah, tapi kalau sudah parah dan perlu perawatan intensif itu harus dikirim ke rumah sakit. Di Berlin sendiri sampai tanggal 10 April ya, itu sudah 4.349 orang yang meninggal, ada 42 orang. Untuk seluruh Jerman sih ya termasuk lumayan banyak, tapi dibandingkan sama negara bagian lain yang ada bahkan sampai 30.000 ya jumlahnya. Jadi di negara bagian lain itu cukup banyak yang menderita, dan total di Jerman per 10 April itu ada 113.525 orang. Jadi cukup lumayan banyak ya di seluruh dunia. Jerman lumayan keempat atau kelima terbanyak gitu. Jadi memang penyebarannya sudah cukup luas ya di Jerman sini, makanya pemerintah Jerman juga sangat ketat atau sangat tegas dengan aturan-aturan, dan bahkan aturan yang terakhir nih yang mulai hari Senin kemarin tanggal 6 April itu pemerintah Jerman sudah memberlakukan denda. Jadi kalau yang melanggar itu ada aturan-aturannya, kena dendanya mulai dari 50 euro sekitar 750.000 rupiah sampai 10.000 euro sekitar 150 juta. Ya, jadi ini dia aturannya. Kalau misalnya nggak bawa tanda pengenal itu katanya dendanya 0 euro. Kemudian kalau misalnya tidak jaga jarak di antrian ya, jadi kalau nggak jaga jarak di antrian itu kena denda 100 sampai 2.500 euro, 1,5 juta sampai sekitar 40 juta rupiah. Kemudian kalau misalnya keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kecuali kalau kerja, kalau belanja atau jalan-jalan sama anjing, itu yang diperbolehkan ya. Tapi kalau keluar tanpa alasan yang jelas itu kena denda sekitar 10 sampai 100 euro, 150.000 sampai 1,5 juta ya. Dan aturan yang lain yaitu kalau lagi di karantina di rumah terus keluar itu denda 4 juta sampai 40 juta. Lalu kalau pergi ke suatu pertemuan yang lebih dari 2 orang ya, kalau di Berlin di Jerman itu lebih dari 2 orang itu sudah kena denda. Kalau udah ada pertemuan 3 orang gitu, kecuali yang satu rumah. Nah dendanya itu 25 sekitar 400.000 sampai 500 euro, 7,5 juta.
Lalu kalau menyelenggarakan pertemuan itu denda 500 euro, 7,5 juta sampai 40 juta. Kemudian denda kalau misalnya pergi ke rumah sakit atau ke panti jompo ya, itu nggak boleh, kena denda juga 50 sampai 1.000 euro, 750.000 sampai 15 juta. Kemudian pergi ke hotel liburan gitu, itu kena 1.000 sampai 10.000 euro, 15 juta sampai 150 juta dendanya. Jadi kita nggak boleh liburan kena denda ya. Kemudian kalau menjenguk di rumah sakit atau di sana tadi sudah. Jadi kalau kita lihat ya, denda-denda tersebut tidak hanya diberlakukan untuk perorangan pribadi saja, tapi juga instansi atau perusahaan. Karena apa? Karena memang ini hal yang serius ya, untuk melindungi penyebaran biar tidak lebih banyak yang kena virus ini. Nah, mungkin di Indonesia juga kan, karena sekarang keadaannya lagi kurang lebihnya sama, bisa menerapkan gitu. Jadi dengan tinggal di rumah, nggak usah, kalau nggak penting ya nggak usah keluar, dan menjaga kebersihan juga gitu. Dan kalau bisa hindari kontak dengan orang sesedikit mungkin gitu, hindari, kita jangan sampai terkena atau jangan sampai terbawa. Ya, jadi itu saja laporan saya tentang situasi di Berlin. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa komen, like, dan yang belum subscribe ya. Dadah.